warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Zara. Saya berasal dari Universitas Lampung. Di sini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa, di mana saya melakukan tugas akhir untuk melakukan kontribusi sosial untuk penyuluhan BNN kepada teman-teman semua yang usianya saat ini adalah memasuki masa remaja dan tentu saja sangat rentan terkena adanya bahaya narkoba di sekitar kita. Nah, kita lanjut aja ya. Yang pertama tentang bahaya narkoba dan bagaimana sih strategi pencegahannya. Lanjut, dasar dari adanya narkoba itu sendiri diatur dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 tentang tahun 2010 tentang adanya Badan Narkotika Nasional. Jadi ada lembaga tersendiri yang menangani adanya kasus-kasus narkoba di Indonesia. Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang RANPA P4GN dan prekursor narkotika dan Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten di wilayah kota. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia yang disebut dengan Musren Bangnas, di mana Indonesia ini adalah darurat narkoba. Jadi banyak sekali pengguna narkoba yang ada di Indonesia ini. Jadi sudah dikatakan dan memasuki tahap adanya darurat. Dan Rakornas Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia 4 tahun 2045. Selanjutnya, potret permasalahan narkoba di Indonesia. Ada sekitar 9 macam potret yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu karena adanya geografis yang terbuka yang menyebabkan adanya narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia ini adalah merupakan jalur perdagangan yang dari Cina, dari luar, dari Vietnam, sehingga sangat rentan terkena adanya narkoba ini, terjadinya adanya penyeludupan. Kemudian yang kedua, karena adanya demografis yang sangat besar, sekitar 250 juta jiwa menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Dan peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa saja, melainkan juga remaja dan juga anak-anak seperti adik ini ya, terutama. Kemudian minimnya fasilitas desa tentang akses stabilitas layanan rehabilitasi dan pencandu narkoba, stigma THD mengenai penyalahguna narkotika sebagai takut melaporkan diri, dan sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba itu sendiri, dan modus operandi variasi jenis narkoba yang terus berkembang, dan lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkotika itu sendiri, dan kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 63,1 triliun untuk setiap tahunnya. Untuk selanjutnya, ancaman perkembangan narkoba jenis NPS 2019. Ada 803 jenis NPS beredar di dunia. Itu jumlah NPS tersebut akan terus berkembang dan diproduksi oleh sindikat narkoba internasional, dan 74 jenis NPS beredar di Indonesia. Kemudian jenis NPS telah diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018, dan 8 jenis NPS belum diatur oleh Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Selanjutnya, ancaman kejahatan cyber yang berkaitan dengan narkoba. Yang pertama ada survei web market, di mana peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan juga website. Dan di web market itu peredaran narkoba itu dilakukan melalui jaringan internet yang tersembunyi yang sangat sulit sekali untuk dilacak. Kemudian yang ketiga, melalui crypto market, di mana transaksi itu menggunakan cryptocurrency melalui internet dan tidak mudah dilacak, identitasnya itu tersembunyi gitu. Selanjutnya, jumlah penyalahguna narkoba. Ini menurut laporan Badan PBB tahun 2017 itu estimasi jumlah penyalahguna narkoba di dunia itu sebesar 255 juta jiwa, di mana
jumlah mati overdosisnya itu sekitar 520 per harinya. Lanjut mengenai klasifikasi penyalahguna narkoba, di mana ada yang pertama itu mencoba-coba pakai narkoba itu sendiri sebesar 979.000 jiwa, dan teratur pakai ataupun sering menggunakan narkoba itu sebesar 776.000 juta jiwa. Kemudian pecandu yang suntik sebesar 33.000 jiwa, dan pecandu dengan non suntik sebesar 1.519 juta jiwa. Kemudian yang selanjutnya mengenai penyalahguna narkoba berdasarkan pengelompokannya, di mana yang pertama itu pekerja ini sekitar 59% sendiri, pelajar SD, SMP maupun SMA sebesar 24%, dan populasi umum misalnya kalangan dewasa ataupun kalangan lansia itu sebesar 17%. Selanjutnya mengenai narkoba. Apa sih pengertian narkoba? Jadi narkoba itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Di mana pengertiannya yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan kita ataupun psikologis kita, yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan juga psikologis kita gitu. Selanjutnya narkotika itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu golongan pertama itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja, ya untuk riset-riset tertentu, dan juga tidak untuk terapi. Ketergantungannya itu sangat kuat, dan contohnya itu adalah heroin, kokain, dan juga ganja. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua itu pilihan terakhir untuk terapi, yaitu ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya itu morfin dan juga petidin. Golongan 3-nya itu sering untuk terapi, ketergantungannya lebih ringan. Contohnya itu kodein. Selanjutnya pengertian mengenai psikotropika, di mana pengertiannya itu adalah zat atau obat yang baik alamiah maupun sintesis itu bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku kita sebagai manusia. Jadi tentu saja ini menyerang kita menyerang fisik kita ataupun menyerang psikologis kita, dan tidak jauh berbeda pengertiannya dari narkotika yang pertama tadi. Nah, psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu golongan pertama untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Contohnya itu adalah ekstasi, MDMA, dan LSD. Golongan keduanya itu bisa untuk terapi, tetapi untuk pilihan terakhir dari yang golongan pertama tadi. Contohnya itu adalah amfetamin, metilfenidat, dan juga Ritalin atau metaqualon. Golongan yang ketiganya itu adalah sering untuk terapi, ketergantungan itu dalam batas yang sedang, dimana contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Selanjutnya golongan 4-nya yaitu untuk terapi, ketergantungannya itu ringan, dan contohnya itu diazepam, clobazam, dan juga bromazepam. Nah, selanjutnya untuk zat adiktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika itu dapat juga dipengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya adalah minuman beralkohol, zat inhalasi atau lem, dan juga nikotin atau rokok. Nah, jenis narkoba yang paling banyak digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Nah, untuk contohnya di sini ya, dapat dilihat contoh narkobanya itu yang pertama adalah heroin, seperti buku-buku itu, dan juga kokain, sabu, ini ganja, dan juga ekstasi. Ekstasi seperti obat-obat pil gitu. Nah, selanjutnya jenis narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusatnya. Ada 4. Yang pertama stimulan, contohnya itu amfetamin, dan istilah
dalam istilah gaulnya itu adalah sabu atau kristal. Dan efeknya itu gangguan sistem saraf termasuk stroke, serangan jantung. Dan jenis yang kedua itu depresan, contohnya itu alkohol. Dan istilah gaulnya itu kita sering sebut dengan oplosan. Efeknya itu mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan juga memori, berkeringat, gelisah, sulit untuk tidur dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Nah, untuk jenis yang ketiga itu halusinogen. Yang pertama adalah ekstasi contohnya. Efeknya itu menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan juga proses berpikir kita. Ini tidak jauh berbeda dari yang jenis yang kedua. Jadi mempengaruhi dari aspek kognitif kita untuk berpikir. Dan jenisnya yaitu yang terakhir lainnya yaitu contohnya itu ganja. Efeknya itu sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat dan sulit untuk berkonsentrasi, mata merah dan juga mengantuk. Nah, ada proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Yang pertama itu kompromi, mau bergabung dengan para pemakai narkoba lainnya. Dan juga yang kedua diawali dengan coba-coba terlebih dahulu. Yang ketiga bertoleransi, jadi pemakai sosialnya hanya saat bergaul itu. Dan juga pemakai situasional, artinya saat sedang kesal ataupun sedih ataupun kecewa atau ada masalah, jadi kita mencoba narkoba. Dan yang keempat, kebiasaan pemakaian jadi semakin sering. Yang kelima, puncaknya tahap ketergantungan bila tidak pakai. Untuk ciri-ciri fisiknya itu ada 5 yang terlihat di gambar, yaitu dimana berat badannya turun sangat drastis untuk pemakai narkoba. Kemudian yang kedua, matanya terlihat cekung dan merah, mukanya pucat dan juga bibirnya itu kehitam-hitaman. Tuh. Dan tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas lukanya. Terakhir, buang air besar ataupun kecil itu kurang lancar gitu. Bebel. Selanjutnya ciri-ciri perilakunya yaitu malas dan sering melupakan tanggung jawab dan juga tugas-tugas rutinnya, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, suka mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaannya, mengadakan barang-barang berharga di rumah, menggadaikan, dan selalu kehabisan uang karena sering memberi narkoba. Selanjutnya waktunya di rumah itu kerap kali dihabiskan di kamar, di kloset, di gudang yang gelap, kamar mandi ataupun tempat sepi lainnya untuk menggunakan narkoba itu. Nah, kemudian yang kedua, takut air. Jika terkena air terasa sakit, itu akan menjadi malas mandi, sering batuk-batuk dan pilek atau berkepanjangan. Biasanya terjadi pada saat gejala putus zat, dan bicara itu cedel atau pelo atau jalan seperti sempoyongan gitu. Kemudian untuk ciri-ciri fisik lainnya, ini ada sering mengalami mimpi buruk dan mengeluarkan air mata dan keringat yang terlalu berlebihan, dan mengalami nyeri kepala ataupun nyeri-nyeri sendi, dan sering menguap ataupun sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Nah, ciri-ciri emosinya yang mengganggu psikologis kita, yang pertama itu sangat sensitif dan cepat bosan. Dan yang kedua itu membangkang bila ditegur ataupun dimarahin. Yang ketiga, emosinya itu naik turun ataupun tidak stabil. Jadi tidak ragu untuk memukul ataupun berbicara kasar pada anggota keluarganya. Tuh. Dan nafsu makannya itu tidak menentu ataupun tidak teratur untuk makannya. Nah, ini contoh nyatanya dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu halusinasi dan adanya orientasi, overdosis, preferensi seperti ini, dan ini terjadinya kecelakaan.
terjadi penuaan dini dan rentan terhadap serangan penyakit. Jadi adanya terjadi kerusakan gigi kita karena zat-zat yang berbahaya tersebut. Nah, terus ada efek narkoba krokodil. Ini seperti ini gambarnya. Badannya terlihat seperti tengkorak saja. Dan ada bintik-bintik merahnya. Di tangannya seperti ini ya. Ini efek narkobanya. Nah, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu ada 4. Yang pertama ada pribadi diri sendiri, ada keluarga kita yang mendorong kita untuk melakukan untuk menggunakan narkoba, dan ada lingkungan kita, lingkungan sosial ataupun lingkungan yang ada di sekolah, dan kelompok ataupun sindikat tertentu. Dan strategi dan kebijakan P4GN, terangnya seluruh elemen, yaitu komitmen, regulasi anti narkoba, dan konsolidasi kekuatan bersih narkoba, dan juga deteksi dini terhadap penggunaan narkoba. Ada kebijakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ada 2 model pendekatan. Yang pertama, penyalahguna sukarela lapor diri. Misalnya kita menggunakan narkoba, kita melapor ke polisi-polisi terdekat ataupun ke BNN terdekat. Yang kedua, penyalahguna yang tertangkap. Misalnya orang itu melaporkan bahwa ada yang menggunakan narkoba. Nah, apa yang harus dilakukan bila ada keluarga ataupun kerabat sebagai penyalahguna narkotika itu? Kita yang pertama laporkan kepada IPWL, dan harus segera direhabilitasi, dan juga kartu penerima wajib lapor, dan juga melaporkannya ke petugas IPWL terdekat. Nah, ketentuan pidana lebih dari 5 gram. Ini ada golongan satunya 5-20 tahun dan dendanya sebesar 8 juta. Lanjut aja. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai narkotika dan juga psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.